semua, kembali lagi bersama saya Maria Normayanti Delanangkur, NIM 2003030020, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Sembana Kupang. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kelima Teori Sosiologi Modern. Langsung saja, untuk tidak memperpanjang waktu, dari hasil review buku tersebut saya dapat mengambil beberapa poin penting untuk dijelaskan. Bagian yang pertama yaitu tentang proyek Goffman. Langsung saja, A. Sebuah enigma sosiologis. Erving Goffman adalah salah satu dari abad ke-20 yang paling luar biasa praktis ilmu sosial. Seorang sosiolog yang diakui secara universal untuk bakatnya yang luar biasa. Lama setelah kematiannya pada tahun 1982, penyebutan sederhana dari kata Goffman sudah cukup untuk menandakan bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga sikap yang khas dan sikap analitis terhadap dunia sosial. Dia pertama kali terkenal menjadi publikasi pada tahun 1959. Sosiolog Goffman memainkan peran penting dalam perubahan ini, lebih sebagai contoh konsepsi alternatif praktik sosiologis dari dirinya sendiri, merupakan sumber kritik teoritis. Tidak hanya Goffman, tampaknya menawarkan kasus yang baik dalam hal sosiologi non-positivistik. Itu terlihat juga sebagai gejala dari krisis disiplin yang aktual atau yang akan datang. Yang ke-B, masalah interpretif dalam membaca Goffman. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana rincian dari perilaku atau orang-orang yang secara fisik hadir satu sama lain dapat diterima untuk analisis sosiologis. Bagi Goffman, perhatian pertama dan mungkin satu-satunya yang tepat untuk sosiolog profesional atau mahasiswa masyarakat ungkap favoritnya adalah penyelidikan masyarakat. Dengan ambisi seperti itu, harus dikatakan bahwa buku seperti itu, studi tentang sosiolog daripada realitas sosial, mungkin akan menunjukkan Goffman. Untuk Goffman, studi tentang ide-ide sosiolog membuat disiplin empiris menjadi setara dan lebih buruk lagi, cenderung mempromosikan kanonisasi yang tidak kritis, keunggulan daripada aplikasi kritis, dan pengembangan ide-ide mereka. Yang ke-C, keterataan interaksi tatap muka. Perkembangan bidang baru sosiologi tetap menjadi milik Goffman, proyek terpenting, dengan terkenal menyatakan bahwa minat utama saya adalah untuk berkembang studi tentang interaksi tatap muka sebagai interaksi yang dibatasi secara alami, analitis bidang yang koheren, subbidang sosiologi. Sosiologi Goffman adalah cabang yang terjadi dalam situasi sosial. Didefinisikan secara khusus sebagai lingkungan di mana dua orang atau lebih berada dalam kehadiran respons satu sama lain. Goffman menganggap bidang interaksi tatap muka sebagai alami dibatasi oleh karakteristik yang tampaknya berlaku di semua tempat dan setiap saat. Bagi Goffman, urutan interaksi adalah yang paling diidentifikasi, dibatasi secara alami dominan kehidupan sosial layak, dipelajari hanya karena ada alasan lebih lanjut untuk studinya secara tegas dan diklaim secara resmi. Baik, bagian yang kedua yaitu asal dan munculnya Goffman. Yang pertama atau A, Goffman sebelum Chicago. Setelah Manitoba, Goffman dipekerjakan oleh Film Nasional Kanada di papan Ottawa. Kontribusi Goffman untuk upaya perang adalah untuk bekerja untuk sebuah agensi yang kemudian banyak terlibat dalam produksi film propaganda. Pada saat itu, pembuatan film dokumenter terkenal Skotlandia mengarahkan dewan, sementara tugas Goffman terutama tingkat rendah dan rutin. Film tunjuk untuk pengiriman dan persiapan stek file dan majalah. Yang ke-B,
perilaku komunikasi di komunitas pulau. Dalam upaya untuk membangunkan kerangka kerja yang sistematis untuk studi interaksi percakapan, Goffman menggunakan antropologis biasa teknik etnografi, tetapi dia menekankan bahwa tujuan terutamanya adalah sistematis, bukan etnografi disertasi, bukan etnografi komunitas Pulau Stelan. Dia membatasi minatnya pada karakteristik praktik interaksional. Pertanyaan tentang frekuensi, intensitas, sejarah dan fungsi dari praktik-praktik ini sebagaimana adanya ditetapkan di luar kewenangan disertasi. Goffman menggambarkan peran kerja lapangannya sebagai berikut. Saya menetapkan di komunitas sebagai mahasiswa Amerika tertarik untuk mendapatkan pengalaman langsung di bidang ekonomi pulau pertanian. Dalam batasan ini, saya mencoba memainkan permainannya yang tidak bisa dan peran yang tidak diterima dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah menjadi seorang pengamat kehidupan masyarakat, partisipan, bukan sebagai pengamat yang berpartisipasi. Bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ketertiban interaksi, prestasi psikologi sosial. Bagian yang pertama atau A, dramaturgi, menjalankan interaksi. Goffman menyatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud metafora dramaturgi untuk diambil secara harafiah. Di awal dan akhir presentasi, dia membuatnya jelas bahwa dramaturgi memiliki beberapa kekurangan sebagai model umum interaksi sosial. Di antaranya, yang pertama yaitu teater menawarkan sesuatu yang dibikin-bikin secara terbuka, ilusi daripada peristiwa nyata. Yang kedua, peristiwa yang dipentaskan adalah latihan, peristiwa nyata tidak begitu terlatih. Yang ketiga, pihak dalam teater terdiri dari diri sendiri, orang lain, dan penonton. Diciutkan menjadi dua dalam kehidupan nyata, diri sendiri dan orang lain atau penonton. Yang keempat, risiko reputasi pemain panggung terbatas pada profesional lingkup sementara yang berinteraksi berpotensi lebih berisiko dalam pertemuan biasa atau pada ekstrim yang akan datang untuk dilihat sebagai orang yang salah. Namun, perancah dramaturgi terbukti terlalu menarik untuk ditinggalkan di halaman itu, muncul kembali penampilan yang normal. Tampaknya di akhir analisis bingkai dia teater hanya untuk muncul kembali 8 bab, kemudian sebagai kunci sosiolog bercerita. Yang ke B, games, perhitungan dan kontrol informasi. Permainan telah lama membuat Goffman terpesona. Pesona yang terkadang dianggap bertanggung jawab untuk bergambar interaksinya yang jelas dan dengan eksistensi individu dan istilah yang terlalu rasional, oportunis, dan manipulatif. Model permainan sering dikaitkan dengan tesis manajemen kesan yang menggambarkan individu mengelola dan mengendalikan informasi tentang dirinya. Namun, itu sangat penting untuk mengurai masalah. Yang ke C, ritual interaksi. Metafora ritual menunjukkan serangkaian perhatian yang sangat berbeda untuk permainan gagasan ini. Dalam kosakata yang biasanya Goffman mempekerjakan, perawatan, kesopanan, perhatian, kesopanan niat baik, jaminan, hal, hormat, dan simpati. Tentu saja, ritual bukan hanya tentang ekspresi hangat memperhatikan orang tersebut. Ini juga merupakan properti variabel dari interaksi sosial, paling baik dikonseptualisasikan sebagai kontinum dengan kosakata penghinaan dan penghinaan di sisi lain. Yang ke D, Jerne Burnett. Poin terakhir ini menunjukkan bagaimana Goffman siap untuk mencampur metaforanya ketika itu mungkin mengarah pada wawasan yang berharga. Latihan ini terhubung dengan mencoba untuk mengeksplorasi batas-batas metafora yang diberikan. Ini memberikan tulisan kepada analitis. Ada banyak contoh praktik ini seluruh karya Goffman.
dramaturgi dan ritual berpotongan di pengajian diri dalam kehidupan sehari-hari, di mana karakter moral dan presentasi ditekankan. Baik, itu saja materi yang dapat saya review dari buku kelima Teori Sosiologi Modern. Sekian dan terima kasih.